Musrenbang ini untuk mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan rencana pembangunan dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, dan nanti juga akan naik ke provinsi dan nasional. Ini sudah sesuai dengan amanat undang-undang ini, setiap tahun ini harus dilakukan. Musrenbang tahun ini kita bicara untuk RKPD pemerintah Kabupaten Asmat tahun 2026. Karena itu memang semua pemangku kepentingan diundang hadir di sini. Tidak hanya organisasi perangkat daerah, tidak hanya distrik-distrik. Semua pemangku kepentingan kita undang. Mengapa? Sebagai contoh kecil, kadang-kadang ketika kita bahas APBD ini dari tahun ke tahun berulang, ini saya harus kasih tahu. Sekarang ini tidak boleh. Begitu pemerintah dengan DPR agendakan pembahasan APBD, 1 minggu sebelum pembahasan APBD, proposal dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan muncul ramai-ramai. Aturannya tidak boleh. Sekarang ini harus direncanakan 1 tahun sebelumnya. Ya usulannya sekarang ini masukkan. Tokoh agama misalnya datang tahun depan saya punya gereja mau buat ini, masukkan usulannya di sini. PKK datang tahun depan kami punya agenda ini, masukkan di sini. Jadi kalau perangkat daerah teman-teman sudah tahu, tapi saya harus kasih tahu ini. LMA pun begitu, misalnya kami tahun depan LMA punya kegiatan musyawarah adat di tempat ini, usulan masuk di sini, proposal menyusul beberapa bulan kemudian. Itu harus masuk dalam agenda. Kalau tiba-tiba muncul di sidang APBD tahun 2026 di bulan Desember atau bulan November, itu sama dengan aturan. Usulannya harus di awal, 1 tahun sebelumnya kalau bisa. Demikian juga misalnya POLI, tahun depan kami ada punya acara Porprov, masukkan dari sekarang. Sehingga ketika tiba-tiba muncul dalam bantuan hibah kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan dan sebagainya, itu dokumen-dokumennya bisa ditelusuri oleh pemeriksa, BPK bisa periksa. Kalau dia muncul tiba-tiba itu bisa jadi temuan tanpa ada dokumen perencanaan yang mendukung sebelumnya. Demikian juga yayasan-yayasan sekolah itu, YBPK, YBPKI, YAKIS, ya jangan tiba-tiba. Maka itu manfaatkanlah forum Musrenbang seperti ini untuk menyampaikan usulan-usulan dari berbagai macam lingkup. Dari pemerintah kampung sudah melalui Musrenbang tingkat kampung, distrik sudah melalui Musrenbang distrik. Sekarang kita di kabupaten, selain organisasi perangkat daerah, organisasi perangkat daerah kan jelas selain dokumen perencanaan yang sudah ada, dia juga menghimpun, mengkonsolidasikan apa yang diusulkan dari tingkat kampung sesuai dengan kepentingan masing-masing. Organisasi-organisasi tingkat kabupaten ini di luar pemerintahan itu harus memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan usulan program tahun anggaran 2026. Ini saya tekankan di sini untuk menjadi perhatian. Saya kira barang ini sudah setiap tahun kita lakukan, tapi harus ada pendekatan supaya kita diingatkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita bicara tentang RKPD, kita ini juga sekarang ada di awal pemerintahan. Karena itu nanti di 5 bulan, 6 bulan ke depan kita akan mengesahkan RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029. Sementara ini kita tetap berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada RPJMD 2021-2025. Kalau RPJMD ini sudah ditetapkan, maka perubahan anggaran sudah akan mengakomodasi sebagian dari RPJMD 2025-2030. Saya ulangi, 2029. 2026 itu kita sudah full mengacu pada dokumen RPJMD yang baru. Nah, RKPD-nya itu ya nanti salah satunya di sini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, maaf, tentang pemerintahan daerah itu.
Pendekatan pembangunan itu ada 4 pendekatan. Pendekatan teknokratis, pendekatan politis, pendekatan partisipatif, dan pendekatan atas bawah, bawah atas. Musrembang ini bagian dari pendekatan partisipatif itu, dan pendekatan bawah atas bawah. Pendekatan partisipatif itu adalah kita melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mendengarkan masukan aspirasi mereka, supaya ditampung juga dalam dokumen rencana pembangunan. Pendekatan atas bawah itu adalah kita mendengarkan juga, mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan aspirasi pembangunan dari tingkat paling bawah, atas bawah, bawah atas, mulai dari kampung sampai kabupaten. Tapi bawah atas, dari atas juga penting, karena kita juga bagian dari sistem pemerintahan nasional. Maka kita juga harus mensinergikan, menselaraskan dan mengharmonisasikan dokumen perencanaan kita dengan tujuan pembangunan nasional, visi pembangunan nasional dan pemerintah pusat, presiden dan wakil presiden terpilih, juga dengan gubernur, wakil gubernur terpilih dengan provinsi, supaya semuanya berjalan harmonis, sinergis, dan selaras. Nah, inilah pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini mungkin beberapa sedikit penekanan yang dapat saya lakukan. Kita juga berada di awal RPJPD yang baru, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang baru. Rencana pembangunan jangka panjang daerah biasanya 20 tahun. Yang pertama sudah selesai karena kita mulai 2005 sampai 2025. Sekarang yang baru 2025 sampai 2045 nanti. Itu juga dokumen-dokumen itu juga perlu penyelarasan nanti dan dibicarakan di sini. Yang terakhir, ini yang saya perlu tekankan di sini. Fokus pemerintahan kita yang baru. Memang dalam tema kita bicara tentang pembangunan infrastruktur dan sebagainya, tapi untuk tahun 2025 memang kita bicara untuk 2026. Ini akan kita tunggu. Untuk 2025 berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kita akan mengalami perlambatan. Kenapa perlambatan? Karena seluruh anggaran infrastruktur di berbagai macam OPD mengalami pemangkasan karena efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi di bidang-bidang pelayanan yang lain, di bidang-bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah yang lain, semuanya tidak mengalami banyak perubahan. Hanya infrastruktur yang mengalami itu. Kita berharap tahun 2026 ini sudah normal kembali. Tapi untuk kita pemerintahan baru nanti di bawah kepemimpinan saya dan Bapak Yowel, itu fokus utama kita pendidikan dan kesehatan. Karena itu sudah harus dinas pendidikan, dinas kesehatan sudah harus lebih mengkonsolidasikan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang akan kita capai di masa depan sesuai dengan fokus pemerintahan saat ini. Kita sudah beberapa tahun ini selalu menggaungkan bahwa prioritas pembangunan kita adalah pendidikan dan kesehatan. Tetapi pencapaiannya tidak menggembirakan. Sampai tahun ajaran 2024 yang lalu, ketika kita mulai tahun pelajaran yang pertama, itu masih banyak anak-anak SD lulus SD masuk SMP tidak tahu membaca, menulis dan berhitung. Maka guru-guru SMP juga berfungsi seperti guru SD, mengajar kembali baca tulis itu. Yang ini tidak boleh terulang lagi di tahun-tahun yang akan datang. Nanti para kepala distrik kita kasih tugas tambahan, mengawasi juga jalannya pendidikan, jalannya pelayanan kesehatan di distrik-distrik, supaya kepala distrik jangan hanya pulang pergi distrik dan agar, harus ada tugas mengawasi ini. Ini penting untuk menjadi fokus kita. Di Jawa sana anak-anak tidak usah tamat SD, tamat TK di Jawa sana, itu anak-anak bisa membaca,
menulis, berhitung, bahkan dalam 3 bahasa. Saya ulangi, di Jawa sana anak-anak TK itu tamat TK bisa membaca, menulis, berhitung, bahkan dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Di Asmat, anak-anak TK tamat SD hanya memiliki 3 keterampilan: menyanyi, menari, dan apa lagi? Yang macam begitu tidak usah TK 2 tahun lah, sekolah minggu juga bisa. Nah ini yang mesti kita perbaiki. Kenapa di Jawa sana bisa dan kita di sini tidak bisa? Apa yang salah dengan kita di sini? Karena itu kami sudah berkoordinasi di Kepolisian Pendidikan kemarin beberapa waktu lalu dengan Pak Sekda, Pak Kepala PKD, kita sudah berkoordinasi. Ini saya kasih tahu di awal supaya jangan kaget. Nanti kita akan mengundang para kepala sekolah, pengurus yayasan semua. Dalam waktu dekat kita akan datangkan, sebelum tahun ajaran baru kita akan datangkan tim asesmen dari 3 universitas di luar Papua. Pertama dari Universitas Mata Dharma, Yogyakarta. Kedua dari Universitas Negeri Medan. Ketiga dari Universitas Negeri Surabaya. Kita akan melakukan asesmen TK, SD, SMP dengan mengambil sampel di beberapa distrik dan wajib di ibu kota kabupaten untuk dilakukan asesmen. Asesmen ini akan menyasar 2 ranah. Ranah pertama adalah para siswa-siswa. Asesmennya mencakup apa yang kita sebut TKA, tes kemampuan akademis. Kita ingin tahu anak kelas 3 SD, kelas 4 SMP bisa membaca, berpikir, menulis dengan baik. Dan harus dilakukan tes oleh tim yang benar-benar independen dan objektif. Sampai kelas 6 kita akan tes, akan diambil saja. Kedua, kita juga mau tahu kalau anak-anak itu tidak bisa membaca, yang bodoh ini siapa? Apakah anak-anaknya atau guru-gurunya? Maka guru-guru STK, SD, SMP yang akan kita jadikan sebagai sampel juga wajib ikut tes. Namanya tes kompetensi pedagogis. Kalau benar tidak kompeten, kasih keluar saja. Daripada kita buang-buang APBD begitu mahal, atau kita membiayai orang yang tidak kompeten. Untuk apa? Karena itu kita juga sudah menyiapkan anggaran. Setiap tahun kita akan mengontrak 30 guru dari universitas negeri di luar sana, universitas pendidikan, supaya yang kosong-kosong itu kita isi guru-guru yang kompeten, yang benar-benar punya mutu, bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Sudah bertahun-tahun kita terlalu banyak kompromi menggaji orang yang tidak punya kompetensi sama sekali, hanya bisa mengajar anak-anak menyanyi, menari, dan menggambar. Bikin apa? Gitu. Jadi kita mau serius untuk memperbaiki keadaan ini. Karena itu arah baru ini harus dilihat dalam satu kesatuan bersama yang mau kita capai. Di banyak negara, kenapa pendidikan ini penting? Saya harus sampaikan. Di banyak negara-negara yang memiliki sumber daya alam besar, dimanjakan dengan sumber daya alam, itu tidak pernah menjadi negara maju. Ini yang disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Tapi negara-negara yang menyadari ini bahwa dia tidak punya sumber daya alam, karena itu dia harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan. Justru dia berkembang menjadi negara maju. Sebagai contoh, di Asia Tenggara, Singapura, negara yang paling kecil, tidak punya sumber daya alam, satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Di Asia, Korea Selatan tidak punya sumber daya alam. Dia bisa mengajar ketertinggalan dan menjadi negara maju di Asia hari ini. Demikian juga Jepang. Jepang adalah negara Asia pertama yang mensejajarkan diri dengan negara-negara maju Eropa dan Amerika. Tidak punya sumber daya alam. Tapi
lihatlah negara yang kaya sumber daya alam tidak pernah masuk sebagai negara maju, hanya diakui sebagai negara kaya. Brunei Darussalam di Asia Tenggara, negara dengan pendapatan per kapita tertinggi, kedua setelah Kuwait karena sumber daya alamnya, tapi tidak pernah disebut negara maju. Kuwait juga demikian, Iran juga demikian. Indonesia apalagi, negara yang disebut Sambung Katulistiwa, kaya sumber daya alam. Sudah hampir 100 tahun kita merdeka, tapi tidak pernah bisa menjadi negara maju. Cina yang merdeka 2 tahun di belakang kita, 4 tahun di belakang kita merdeka tahun 1945. Cina 1949, dia selesaikan perang revolusi antara kaum nasionalis dan kaum komunis. Kuomintang lawan komunis. Sekarang dia hampir menjadi negara maju, dan saya dijatir dengan negara-negara maju seperti Jepang di Asia dan mengancam dominasi Amerika. Mengapa? Karena pendidikan. Asmat ini tidak punya sumber daya alam yang bagus. Kita tidak punya minyak, tidak punya emas. Kalau kita tidak memperbaiki pendidikan, kita akan terhempas oleh kemajuan zaman. Karena itu ke depan pendidikan menjadi fokus kita. Ini harus benar-benar diperbaiki supaya generasi Asmat sesudah kita itu tidak menjadi penonton di tangannya sendiri. Ini hanya sekitar stressing point yang bisa sampaikan dalam forum ini. Selebihnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bermusyawarah. Semoga apa yang dikonsolidasikan, apa yang diusulkan dalam musyawarah ini akan berguna bagi kita dalam perencanaan pembangunan dalam penyusunan RKPD tahun 2026 yang akan datang. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, saya membuka musyawarah Kabupaten Asmat tahun 2026 secara resmi. Terima kasih.